balik lagi sama aku Intan Novelizita. Kali ini aku bakal bahas yang menyeramkan menurut aku. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bahas tentang Veronica. Veronica adalah film yang dirilis oleh Netflix di tahun 2017. Dan ini tuh film yang diangkat dari kisah nyata di tahun 1991. Nah, Veronica ini dengan nama aslinya Maria Estefania Gutierrez Lazaro. Perempuan ini berumur 15 tahun yang bertempat tinggal di Spanyol. Dan kasus ini tuh dinamakan The Vallecas Case. Kenapa? Karena terjadi di apartemen Cal Luis Marin 8 Vallecas, Spanyol. Dan kasus ini sampai sekarang gak terpecahkan ya, karena memang kasusnya dengan hal supranatural. Jadi ini kasusnya diselidikinya sama paranormal, tapi didokumentasiinnya sama polisi setempat. Oke, berawal dari Estefania yang anaknya ini seneng sama hal spiritual gitu. Dan dia ini pengen ketemu dan dia ini bertemu sama kakek-kakek yang ngasih dia papan Ouija yang bilang kalau si Estefania ini bisa ketemu sama pacarnya yang udah meninggal lewat papan ini. Nah, oke, papan Ouija ini ya, aku kasih tahu aja, papan Ouija ini adalah papan permainan yang biasa digunakan sama para pemainnya buat berinteraksi sama hantu-hantu gitu. Jadi papan Ouija ini tuh ada susunannya abjad sama angka. Abjad itu dari A sampai Z dan angkanya itu dari 0 sampai 9. Dan ada tulisannya juga, yaitu tulisan ya atau tidak dan tulisan selamat tinggal. Oke, lanjut. Akhirnya si Estefania ini ajak 2 orang temennya buat main si papan Ouija ini, yang pengen manggil si pacarnya yang udah meninggal. Pacarnya si Estefania ini udah meninggal gitu kan, dalam kecelakaan motor. Jadi pengen manggil arwahnya gitu lewat si papan Ouija ini gitu. Nah, pas lagi main si Estefania ini nanya gitu di papan Ouija ini, "Kamu ada di sini?" gitu. Dan si papan Ouija ini jawab yes. Serem dong. Jadi udah ada jawabannya tuh yes di papan Ouija ini. Tapi pas lagi main tiba-tiba ketahuan tuh sama gurunya, karena mereka ini mainnya tuh di sekolahan. Nah, langsung gurunya tuh rusakin, patahin gitu kan, sobekin gitu lah gitu si papan Ouija ini gitu. Dan pas lagi dirusakin gitu sama gurunya, tiba-tiba temen itu bilang gini, kalau mereka itu lihat asap keluar dari si papan Ouija ini dan gak sengaja kehirup sama si Estefania ini gitu. Dan pas udah kehirup itu tiba-tiba si Estefania ini tuh ngalamin kejang-kejang atau epilepsi gitu kan. Oke, next udah gitu mungkin dia dibawa mungkin ke ruang UKS, mungkin yang sering kita kenal kalau di Indonesia namanya UKS gitu, lalu dia pulang gitu dan yang lainnya gitu. Nah, bukan cuma sampai situ aja kejadian hal aneh yang dialami sama si Estefania ini. Jadi dia tuh sering halusinasi gitu tiap malam, katanya ada yang datang pakai jubah tanpa wajah gitu, serem banget kan ya ampun, tanpa wajah gitu, dan selalu minta buat si Estefania ini ikut gitu. Nah, itu satu. Terus juga hal anehnya juga si Estefania ini suka ngomong pakai bahasa aneh yang gak ada yang ngerti sama sekali si Estefania itu ngomong apa gitu loh. Jadi sampai orang tuanya si Estefania itu khawatir gitu, anaknya takut kenapa-napa, sampai akhirnya dibawa ke dokter satu, ke dokter yang lain, tapi gak ada yang bisa jelasin apa-apa gitu dokternya, karena emang dilihat dari medis kalau si Estefania ini sehat-sehat aja sebenarnya gitu. Oke, lalu lanjut ya, pada tanggal 13 Juli 1991-nya nih, tiba-tiba si Estefania ini tuh nyerang adik perempuannya, didorong-dorong gitu. Si adeknya itu sampai jatuh di lantai. Dan si Estefania itu udah dorong gitu, si Estefanianya ini langsung jatuh sampai mulut itu berbusa gitu loh. Nah, terus besoknya itu si Estefania ini mengalami katalepsi parah. Nah, buat yang belum tahu juga nih apa itu katalepsi itu adalah keadaan abnormal yang ditandai oleh gangguan kesadaran, sikap dan otot tubuh sampai bikin si Estefania ini koma
dan meninggal pada malam hari di kamarnya. Jadi apa ya namanya, katalepsi ini tuh semacam koma gitu ya gitu. Jadi udah beres dorong adanya itu, dia jatuh sampai berbusa dan dia langsung koma kayak gitu. Lalu akhirnya dia meninggal. Stefan ini meninggal selama maksudnya dengan sakitnya itu, dengan komanya itu dia bertahan selama 6 bulan. Jadi udah 6 bulan itu dan 6 bulan komanya si Stefania ini meninggal gitu. Dia akhirnya nyerah deh dengan penyakitnya gitu. Dan kalau misalnya sebenarnya dalam dunia medis itu sebenarnya Stefan ini sehat gitu kalau misalnya dilihat dari dunia medis gitu. Tapi ya nggak ngerti lah gitu kan, tiba-tiba dia bisa koma gitu kan, terus meninggalnya juga kayak gitulah gitu. Nah udah selesai meninggal ini, si keluarga Estefania ini jadi banyak undang paranormal gitu loh gitu, karena si keluarga Estefania ini banyak dapet teror gitu dari si hantu yang udah ngambil si Estefania ini mungkin ya. Jadi katanya mereka tuh sering dengar si Estefania itu teriak-teriak gitu, padahal kan sebenarnya orang udah meninggal gitu loh. Terus siapa yang teriak-teriak gitu kan. Terus juga ada barang yang tiba-tiba pindah sendiri gitu kan. Terus juga ada ketawa laki-laki gitu di tembok. Terus tiba-tiba gelas pecah. Terus pintu juga tutup buka sendiri kayak gitu kan. Pokoknya banyak hal aneh gitu. Sampai ibunya si Estefania ini pernah kebangun karena dia tuh ngerasa ada yang megang tangan sama kakinya waktu tidur gitu. Dan adanya si Estefania ini tuh yang paling kecil itu ketakutan ya, dan mamahnya tuh sampai nemuin kalau tangannya itu tuh, tangan anaknya yang paling kecil tuh dibanting ke tembok gitu. Jadi makanya sampai ngundang banyak paranormal karena banyak hal janggal gitu, hal aneh gitu yang keluarga itu diteror kayak gitu. Nah terus tanggal 27 November 1992 nya nih gitu kan, beberapa bulannya nah si keluarga Guterres ini tuh ngelaporin kejadian hal aneh gitu kan ke polisi gitu. Maksudnya takutnya ada orang jahat lah gitu kan yang masuk di di apartemen mereka gitu, karena mereka mengalami kejadian hal-hal yang aneh gitu. Dan sampai diterima laporannya sama Inspektur Jose Negri waktu itu ya, dan dia tuh bawa dua orang agen kepolisiannya buat investigasi apartemen tersebut gitu kan, karena dari laporan keluarga Guterres ini gitu. Nah dalam laporan investigasi ini nih yang ditulisnya itu, satu katanya pintu lemari yang kebuka kenceng sampai kena para agen ini gitu. Terus yang keduanya ada suara keras yang berasal dari balkon, padahal nggak ada siapa-siapa di sana, kosong bener, tapi ada suara keras, ada suara teriakan gitu loh. Terus juga ada lendir coklat aneh yang ada di meja samping tempat tidur. Terus juga ada salib yang terbelah dan jatuh juga si salib itu tuh kebelah dua gitu. Terus juga ada tiga cakaran di dinding. Dan tiba-tiba ngerasa apa ya namanya, contohnya penurunan suhu gitu deh. Jadi biasanya yang di dapur dingin tapi di WC-nya panas banget gitu, itu penurunan suhu gitu. Jadi ada penurunan suhu yang drastis banget gitu di kamar mandi kayak gitu. Nah terus dua agen itu tuh langsung aja ninggalin apartemen itu gitu buru-buru, karena mereka juga takut dan mereka juga bingung, nggak ada yang bisa mereka laporin gitu, karena emang kejadiannya itu tuh aneh gitu tapi nyata gitu. Jadi intinya tak kasat mata deh gitu, oleh makhluk tak kasat mata kayak gitu. Nah terus ada kejadiannya juga nih, nggak sampai situ aja. Setahun kemudian di 1 November 1993-nya juga, 2 tahun udah si Estefania-nya meninggal ini tuh, tiba-tiba foto si Estefania itu kebakar di ruang tamu. Dan anehnya itu cuma bagian wajahnya aja gitu, wajahnya si Estefania doang yang kebakar, sementara kan di sebelahnya tuh ada perabotan yang lain ya nggak ikut kebakar, jadi cuma wajahnya doang di foto itu tuh gitu loh. Ngeri kan? Dan
dari situ si keluarga ini tuh mutusin buat ngejual aja itu si apartemen gitu. Jadi berharap kalau misalnya mereka pindah, mereka jual itu si apartemen, kutukannya itu bakal hilang kayak gitu. Dan udah kejadian si apartemennya itu dijual, sampai akhirnya si keluarga gue Teres ini tuh mutusin buat jual apartemen itu gitu. Jadi mereka tuh berharap kalau misalnya mereka jual apartemen itu terus pindah ke tempat yang lain tuh kutukannya tuh bakal hilang kayak gitu. Dan setelah mereka pindah gitu kan, setelah apartemen itu dijual tuh, jadi kisah ini tuh jadi cerita yang paling horor gitu, yang paling serem di Spanyol gitu. Sampai polisi Spanyol ini tuh dokumentasiin cerita ini dalam laporan mereka, padahal biasanya mereka tuh nggak percaya gitu loh, kalau kepolisian tuh jarang percaya, nggak percaya kalau misalnya ada hal-hal mistis kayak gini gitu. Tapi karena mereka lihat sendiri gitu kan, ngerasain sendiri faktanya, jadi mereka tuh percaya dan sampai didokumentasikan gitu loh untuk cerita ini kayak gitu. Dan si ibu Estefanianya ini tuh sampai dapat perawatan psikolog buat mulihin mentalnya gara-gara kejadian anaknya Estefanianya meninggal gitu kan, terus yang diteror abis Estefanianya meninggal kayak gitu. Oke, jadi gitu aja guys kisah nyata dari si film Veronica ini. Jadi cukup sekian cerita horor nyata kali ini. Buat yang pengen aku bahas yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel aku. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Bye.